Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leader, semangat. Untuk para leader, kita buka kembali sejarah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Peristiwa apa yang perlu kita petik dari pelajaran Muhammad Al-Fatih ini? Yang pertama, bapaknya menyiapkan Al-Fatih semenjak kecil. Benar-benar menyiapkannya. Sengaja disiapkan. Dengan apa? Dengan menghafal Quran dari sejak kecil. Setelah itu mempelajari hadis dengan ilmunya, mempelajari fikih dengan ilmunya, mempelajari bahasa-bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Arab, fasih bahasa Arabnya, dan cabang-cabang ilmu yang lain. Sampailah beliau menginjak usianya 21 tahun, diberi gelar Sultan Muhammad II, mengemban amanat kepemimpinan, sehingga beliau merencanakan untuk penaklukan kota Konstantinopel dengan menembus benteng Byzantium. Ya, Muhammad Al-Fatih bukan tidak tahu. Pendahulu-pendahulunya itu berkali-kali berusaha untuk menembus benteng tersebut dan tidak mampu. Melewati jalur laut dirantai dan susah untuk tembus. Melewati jalur darat, bentengnya begitu kokoh. Pendahulunya tidak bisa pula. Berkali-kali berusaha menembusnya pun tidak pernah berhasil menembus benteng tersebut. Sultan Al-Fatih manusiawi. Hampir 2 bulan dia stuck, tidak bisa melakukan serangan-serangan yang signifikan. Sampai persediaan logistik menipis, mental para prajurit melemah, menciut. Seorang leader, dia juga manusia, menghadapi permasalahan besar. Namun dia punya keyakinan bahwa sesulit apapun keadaannya, pasti ada jalan keluar. Pasti Allah Ta'ala akan tolong untuk mendapatkan solusi tersebut. 36 hari kurang lebih. Bersama dengan prajurit yang beliau bawa, 4 juta prajurit kurang lebih, gerakan yang mandek selama 2 bulan di depan benteng Byzantium, tidak bisa melakukan apa-apa. Berkurang dan berkurang. Prajuritnya diinstruksikan untuk mengkhusyukkan, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, memperbanyak munajat, berdoa, meminta perlindungan, istilahnya mengikat kembali ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qiyamul lail, ya baca Qurannya, ya berzikirnya, berdoanya. 36 hari sebelum beliau menaklukkan kota itu. Dalam keadaan yang betul-betul dia harus memeras otak bagaimana cara untuk bisa tembus dan bisa mengalahkan Konstantinopel. Setiap leader akan mengalami seperti ini. Akan mengalami kesulitan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, masa-masa yang menghimpit dari eksternal, dari internal pasukannya, bahkan dari jiwanya sendiri menjadi musuh. Jiwanya sendiri melemahkan. Setelah mendapatkan ide, melakukan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang banyak. Out of the box. Dia berpikir yang tidak dipikirkan orang banyak. Dia berpikir yang tidak dipikirkan 99%. Orang akan mencibirnya. Orang akan berpikir kebalikan darinya. Orang akan menertawakannya. Mungkin sebagiannya akan mengatakan gila dengan idenya. Dia memberikan gagasannya untuk apa? Mengangkat 70 kapalnya, melewati jalur bukit pegunungan, kapal naik pegunungan, teman-teman. Ya. Kemudian diturunkan dalam waktu 1 malam, 70 kapal itu bisa lewat. Ya. Banyak yang berguguran, prajurit-prajuritnya. Akhirnya dengan mudah setelah memasuki kota Konstantinopel, dengan mudah menaklukkan kota tersebut. Ya. Maka dari sini para leader bahwa keterikatan para leader dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong, yang Maha Pemberi jalan, itu tidak boleh lepas. Dan keseriusan kita di dalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan segala kemampuan. Dan bukan waktu yang sebentar. Al-Fatih berhari-hari, saat demi saat digunakan untuk munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan untuk meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dikerahkan. Ya, kalau ada leader sekarang yang merasa lagi susah, banyak masalah, tapi ya tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah punya agenda untuk berzikir, untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin timnya entah bagaimana keadaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pendahulunya nggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika ada leader yang berpikirnya masih ya biasa-biasa saja lah, sama saja dengan yang lain, ini ya tidak mencapai kegemilangan. Semangat leader bahwa setiap kesulitan, sesulit apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ruang-ruang sempit menjadi jalan untuk tubuhnya ide besar dan menjadi lahirnya perubahan. Asalkan
usahamu yang benar-benar mengerahkan segenap upaya dan mengerahkan semua potensi-potensi yang ada bersama kita. Ya, Allah Ta'ala berikan jalannya. Begitu barangkali. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.